Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita kebetulan juga nih program, yaitu program Aks TJ. Lu yang nanya, Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. BTW nih, ini ada backsound suara Gerindra, asik kali ya. Asik. Ini memang backsound kita. Gak usah ke situ. Kita sapa dulu Ustadz. Wah, astagfirullahaladzim. Maaf Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak pingin nanya balik Ustadz. Nanya Gerinda sih. Itu bukan kontrol kami. Sangat alamiah sekali. Namanya juga outdoor ya. Jadi suara-suara alam itu masih bisa masuk. Karena biasanya kan suara burung, kita Gerinda. Baik, alhamdulillah. Oke, Gimana? Bang Andi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Sebelum kita ke pertanyaan, kita jelasin dulu nih, apa sih ini Aks TJ gitu. Nah, ASTJ ini teman-teman, jadi teman-teman bisa nanya apa aja pertanyaannya. Teman-teman gak usah malu, gak usah, aduh ini pertanyaannya jawab atau enggak ya? Pertanyaannya ini aneh atau enggak ya? Apa aja? Insya Allah bakal dijawab sama Ustadz. Ya. Nah, kita langsung pilih aja nih pertanyaan. Mungkin ada sekitar 7.001 pertanyaan Ustadz yang masuk ke DM Instagram. Masya kayaknya Allah. terlalu dikit deh. Terlalu sedikit, jadi berapa tuh? 5.000. Oh, 5.000. Oh, oke. 7.000 ke 5.000 turun ya. Turun. Turun ya. Maafin teman saya Ustadz. Emang suka gitu Ustaz. Jadi setelah kita filter nih ada beberapa pertanyaan yang kayaknya butuh dijawab dan semoga yang dijawab sama Ustadz bisa diambil nih sama yang penjawab si pertanyaannya nih. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan langsung dari teman-teman nih. Langsung dari Oke, teman-teman. coba kita pilih Bang Andi. Yang mana nih yang bagus nih? Nomor 6 kali Bang. 1 kali itu sabi tuh. Nomor 1 apa sih? Tuh. Boleh. Bang Andi yang nomor. Ini Ustadz. Siap. Ada pertanyaan. Siap ya Ustadz? Nih, dilihat dari tampang-tampangnya udah aneh nih. Jadi gini Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Apa iya orang tuli nanti di saat sangkakala ditiup dia nggak sedengar Ustadz? Nah, itu menarik ini. Ini sama kayak ada film judul Lirikan Si Buta. Lirikan si buta. Aduh, ya Allah. Menarik banget. Nah, jadi nanti kalau kita tuh sudah di hari kiamat, sudah detik-detik mau diturunkan perintah Allah nih tentang hari kiamat di mana semua nanti akan dihancurkan. Kan ada tanda ya, ada kode yaitu ditiupkan sangkakala. Tentu gambarannya sangkakala tentu bukan kayak trompet tahun baru ya. Lu jangan bayangin terus kemudian bunyinya tetonet gitu. Nggak kayak gitu loh. Itu otak kita aja gitu loh. Nah, jadi nanti kalau kemudian sudah keluar ketentuan ini, turun perintah ini, kita nggak ngerti gimana bunyinya, ringtone-nya kayak apa, sangkakalanya itu seperti apa. Tapi yang jelas memang satu malaikat yang belum bertugas memang malaikat Israfil, karena memang dia masih megang sangkakala dan itu belum terjadi kan, nunggu perintah dari Allah. Jadi ya sudah, ketaatannya di situ. Dan beliau juga nggak pernah bersin ya. Jadi kalau malaikat bersin hacim terus ketiup kan jadi Nggak sengaja. ya, Simpru. saya bilang ini beneran ya, Pak. Malaikat itu nggak kayak kita. Ini biar sekalian aneh juga nih jawabannya. Ada orang nanya kayak begini. Ini adalah salah satu program yang bikin kita imun naik sekaligus darah. Jadi sangkakala ini bunyinya nggak seperti kita pada umumnya, sehingga kemudian nanti ketika malaikat udah diberikan tugas untuk meniupkan sangkakala itu, maka bukan hanya pada bunyinya, tetapi yang perlu dipikirkan kejadiannya. Sehingga nanti mau dia yang tuli, mau dia yang buta, maka semua bisa menyaksikan itu. Tapi yang menarik adalah
bukan pada bagian tulinya atau hanya butanya, karena nanti orang-orang yang beriman, model-model kayak Abang Andi, Mas. Abang Lutfi, ini kan cowok-cowok soleh 2021 ya. Amin ya Allah. 2021 aja tapi. Ya, sekalian promo, hitung-hitung pulang besek nambah. Jadi kalau seandainya nanti kemudian sudah terjadi, nanti Allah tuh dengan maha rahmatnya, dengan maha kuasanya, orang-orang yang beriman di Lutfi Ya. itu memang sudah sama Allah udah dijaga, sehingga mereka orang-orang beriman itu sudah diangkat ruhnya, sudah ditempatkan yang di tempat yang terbaik, sehingga nggak perlu melihat kejadian fenomena yang sangat dahsyat itu. Jadi kalau kemudian dikembalikan, apakah yang tuli nanti bisa mendengar? Bukan hanya mendengar, bahkan bisa menyaksikan, bisa melihat apa yang terjadi. Karena sangkakala yang dimaksud oleh Allah di hari kiamat bukan seperti trompet yang pada umumnya kita dengar. Beda banget kalau trompet. Karena kalau trompet, iya. Terus udah dicobain sama abangnya kan. Nggak laku. Nggak laku. Seminggu nggak nyala lagi. Waktu kita kecil, saya kecil sering banget beli gitu. Pas udah dengar informasi itu mulai, iya juga ya. Udah berapa perpindahan itu kan dari Astagfirullah. Allah. Manis tuh trompet. Nah itu menariknya begitu. Jadi sangkakala itu adalah ibarat satu tanda, ibarah tanda bahwa ini adalah the end of the world. Ngerti nggak tuh lo? Ngerti nggak tuh? Nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Gue juga baru nemu tadi. Diulang lagi nggak bisa. Bahasa Jawanya kan. Itu emang udah kode tanda akhirnya itu ya, tanda akhir yang kemudian menunjukkan bahwa ya sudah selesai semua kontrak di dunia ini. Kalau sekarang kan modelnya kan kayak orang beli tiket pesawat. Iya. Ada yang duluan ngambil flightnya pagi, ada yang siang, ada yang malam. Tentu semuanya tujuannya kan sama. Iya. Mudah-mudahan kembali sama ridhonya Allah ke surganya Allah. Ada yang duluan. Makanya kalau ada kawan kita, teman kita yang sudah meninggal, dia mengambil waktu penerbangan atau tiketnya lebih awal aja. Beda aja, kita akan nyusul, pasti akan nyusul mereka. Nah cuma nanti ketika udah sangkakala itu ditiupkan, nah itu kode tanda ya sudah berakhirlah kontrak kita di dunia menuju kehidupan yang kholidina fiha abada. Nah mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Analoginya tadi pakai tiket ya. Iya benar. Kita terbang nih. Cuma beda jam penerbangannya aja ya. Beda penerbangan, ada yang ngambil pagi, siang, malam, ada yang ngambil di saat dia memang lagi beribadah, bermaksiat. Ya, Yang menarik sih adalah yang naik kereta. kok gitu Ustaz? Berarti dia nggak ikut pesawat. Gimana jokesnya nih? Kita ketawa nggak nih? Kita ketawa nggak nih? Ustaz. Gambarannya. Ada. Ya Allah. Tapi kan ini ditiup ya. Ya. Kenapa sih nggak ada misalnya kenapa nggak kayak dipukul drum gitu? Atau alarm Ustaz, dipencet gitu. Siap, baik. Ini sama Salah kayak nggak sih Tat, pertanyaan? ini sama kayak ada orang nanya gini ya. Ini es krim dijilat nggak ditiup, Sa? Ya Allah. Jadi ini penentuan mengenai tentang terakhir kita nih hidup di dunia ini ditentukan dengan sesuatu yang kemudian oleh Allah disebutkan dengan faidza nufikha fis-sur. Jadi ketika ditiupkan sangkakala ini, jadi nanti ibarat ditiupkan sangkakala juga tidak seperti pada umumnya kita meniup ya. Jadi memang ini tanda besar bahwa ini sudah kiamat sugro nih. Karena kan nanti kiamat ada dua nih. Iya. Ada kiamat kecil, ada kiamat yang besar, yang dahsyat. Nah, kiamat-kiamat kecil kan ini kita sudah ngelihat ya, gimana kita sudah melihat bagaimana salah satu ciri yang disebutkan orang sudah berlomba-lomba pada bangunannya, dibangun masjid megah-megah tapi isinya kosong. Itu kiamat-kiamat kecil dan munculnya pertanyaan-pertanyaan aneh. Itu kan salah satu tanda-tanda kiamat kecil ini kan deh. Kok kayak singgung ya? Gue yang nanya, gue enggak. Nanti udah pada saat itu kenapa kemudian pialanya ditiup? Karena memang Allah punya kuasa untuk menentukan apapun. Jadi kalau ditanya itu pertama ini udah kuasanya Allah, ini udah perintahnya Allah. Dan ini kenapa yang disebutkan itu adalah
telinga kan kalau orang ditiup karena ini ada bunyi, maka yang didengarkan telinga. Telinga. Karena yang pertama kali orang itu dilahirkan yang berfungsi adalah telinganya kan ya. Anak bayi makanya kalau kemudian lahir diazankan, Iya. diikomahkan. Bukan dikasih drama suruh lihat. Jadi nggak ketika lahir terus tiba-tiba ada drama atau kemudian suruh ngelihat TV, nggak. Pertama kali pendengarannya. Nah, di akhir pun juga kembali dengan itu. Oh iya. Maksudnya hikmahnya adalah seperti itu. Artinya memang kita disuruh gini Vindri, bahwa yang paling banyak berperan nanti itu adalah telinga. Oke. Yang akan masuk di otak kita itu adalah hasil informasi yang kita dengar kan. Iya, iya. Terus kemudian dari apa yang kita ucapkan, nasihat guru kita dari telinga juga. Benar. Nah, makanya dibuatlah sebuah ibarah untuk tanda kode akhir daripada kiamat itu dengan menggunakan sangkakala yang ditiupkan karena menghasilkan sesuatu yang didengar juga. Arahnya ke sana. Oke. Berarti ada nggak sih Ustaz urutannya Prial Indra nih Ustaz? Bukan sahabat kita ya Ustaz Indra Firmansyah. Bukan. Gurunda itu. Gurunda. Itu gurunda. Kan ada indra pendengaran, penglihatan dan lain-lainnya. Itu ada nggak sih Ustaz tingkatan mana dulu yang dinilai, mungkin dari pendengaran dulu yang dinilai, kemudian baru indra penglihatannya dulu, baru selanjutnya indra-indra. Iya, disebutkan kan ada asam awal basara wal fuada. Ada 3 hal. Kalau kita belajar, kalau kita kemudian meneliti, menelaah, ada 3 hal indera yang penting kan. Pertama dari telinga dulu punya peran. Oke. Artinya audio dulu. Audio dulu. Terus kemudian yang kedua baru visual. Nah, ternyata yang kita dengar, yang kemudian kita lihat, itulah yang mengisi fuad. Fuad itu hati kita nih. Hati kita yang paling dalam itu adalah fuad. Hati kita yang kemudian, kalau ada hati yang namanya qalb. Qalb itu masih bisa dibolak-balik. Ada yang hari ini kita sayang, tapi besok bisa benci. Itu bahasa Inggrisnya heart itu ya Ustaz? Iya, makanya ada istilah benci tapi sayang. Sayang tapi benci. Waduh, gimana? Ini orang yang pelin-pelan ya. Nggak jelas. Nggak punya pendirian. Nggak punya pendirian. Nggak punya komitmen. Makanya qalb masih bolak-balik. Nah, kalau udah sampai di titik fuad, itu adalah mereka yang sudah menetap, udah konsisten. Bahasa Inggrisnya udah istiqomah. Udah canggih banget. Nah, itu ternyata didapat dari kita yang kita dengar dan yang kita lihat. Makanya penting banget ini sama ini yang besok akan kita pertanggungjawabkan. Pertama ditanya sama Allah adalah bagaimana yang kita dengar, bagaimana yang kita lihat. Nah, itu penting banget, penting banget. Dan itu adalah menjadi karakter pribadinya seseorang dari situ. Saya ngasih contoh ya. Ada orang yang kemudian sering ngedenger sesuatu yang hal-hal yang mohon maaf ya, yang kotor, yang dia lihat sesuatu yang kemudian kasar. Maka pribadi dia ketika bicara, ya bicara yang kasar, yang kotor, yang tinggi. Karena yang dia dengar, yang dia lihat sesuatu yang seperti itu. Iya. Jadi cerminan hatinya seorang dan pribadinya seorang itu bisa dilihat tergantung apa yang dia dengar, apa yang kemudian dia lihat. Itu indera yang paling penting banget karena pendengaran sama penglihatan itu jadi pondasi struktur utama karakter. Itu sumbernya dari informasi. Makanya kayak sekarang salah-salah dengar kita informasi pengaruh. Iya ya. Kalau kita dengar informasi yang menakutkan ya kita jadi takut. Benar. Berarti benar juga Ustaz ya. Pepatah bilang Apa nih? Nih ini yang tunggu ini. Ini baru nemu nih. lagi mikir nih. Pas dia ngomong pepatah belum dapet itu. Jadi pepatah bilang Ustaz, apa yang kamu tanam itu yang kamu buai. Mungkin kayak gitu yang lebih barusan Ustadz bilang ya. Jadi kayak selama di dunia nih lu fungsikan telinga lu, indera lu yang bakal dipertanggungjawabkan nih buat apa gitu. Masya Allah. Jadi kalau memang telinga lu pakai buat keburukan, ya nanti lu di dunia, di kehidupan yang kekal itu bakal menerima apa yang lu pakai gitu Ustadz ya. Luar biasa. Vi bisa tukar tempat nggak Vi? Kayaknya ustadzan dia nih. Gini. Gimana? Jamaah. Aduh. Ini episode berikutnya kita rotasi aja. Rotasi. Ampun, Masya Allah luar biasa banget. Udah berapa menit nih? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Kita pakai buat apa nih 2 menit nih? Closing aja kalau gitu. Closing. Oke deh kalau kayak gitu. Siap. Sama lagi Ustaz kira-kira pertanyaan ini. Yang paling terpenting terakhir Deng, bahwa nanti di hari kiamat karena itu kuasanya Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kendali penuh,
maka logika manusia sudah tidak dipakai lagi di saat kiamat. Oh, Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Al-Qari'ah, tanda-tanda kiamat, itu cuma koma sekian persen lah, nggak nyampe 1%. Jadi itu cuma kecil banget. Artinya jauh lebih besar dari itu, sehingga kemudian akal manusia nggak sampai untuk membedah bagaimana kuasanya Allah. Nah itu cuma sekelumit. Kalau bahasa canggihnya cuma highlight, cuma teaser. Apa sih namanya? Cuma gitu doang. Aslinya gimana? Wah, tunggu tanggal mainnya. Tapi kabar gembiranya buat orang yang beriman, yang orang-orang soleh, diselamatkan dari kesulitan-kesulitan itu. Amin. Gitu. Amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan itu. Ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke guys. Oke, Untuk guys. pertanyaan pertama kita cukup dulu. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Rekaman dulu, Bang. Semoga pertanyaan barusan bisa diambil baiknya, candaan yang menurut nggak baik jangan diambil, karena semua kesalahan milik kita bertiga, kebenaran hanya milik Allah semata. Masya Allah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di ASTJ. Lu yang nanya. Kita yang bingung, Ustadz yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.